minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa lagi di UH Channel, teman-teman. Jangan lupa bantu like-nya, bantu komennya, bantu share-nya, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa bahagia jos, jiwa orang-orang sehat semakin sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Dulu di zaman terdahulu telah hidup sang penyair yang sangat legendaris, ulama terkemuka, sang penyair yang hebat dan juga handal. Siapa beliau kalau bukan yang bernama Syekh Farozdak, yang mana beliau mempunyai hobi yang setiap tahun beliau selalu berhaji dan mengunjungi makam sang Nabi Yina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah sampai di depan makam, tidak ada lisan yang ia ucapkan terkecuali lisan-lisan yang ia lantunkan dalam berqasidah kepada sang Nabi. Tidak ada lisan yang ia ucapkan terkecuali ia lakukan lisannya hanya untuk berselawat kepada sang Nabi. Tidak ada lisan, hanya sebatas lisan yang ia getarkan di makam sang Nabi, memuja dan memuji sang Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anggap saja ketika Syekh Farozdak mengucapkan dan berselawat di makam sang Nabi, Allah 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 Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah 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 Allah. Ketika ia sedang berqasidah, melantunkan qasidah-qasidahnya di makam Sayyidina Muhammad, ada seseorang yang mendengarnya. Ketika Syekh Farozdak selesai dari melantunkan qasidah kepada sang Nabi di makam sang Nabi tersebut, ia diajak oleh seseorang untuk bersilaturahmi ke rumahnya. Akhirnya ia diajak, Syekh Farozdak berjalan kaki hingga keluar dari Madinah Al-Munawwarah, sebegitu jauhnya. Seketika sampai di rumah yang mengajak Syekh Farozdak ini, ia langsung mengucapkan, "Aku tadi mendengar engkau bersalawat, engkau mengumandangkan qasidah di makam sang Nabi. Ketahui bahwasanya aku tidak suka engkau lantunkan lisanmu berqasidah kepada sang Nabi. Maka aku mengajak engkau ke rumahku ini, aku hendak memotong lisanmu." Akhirnya lisan Syekh Farozdak, sang pelantun hebat dan melegendaris terkenal, dipotong. Setelah dipotong lisan dari Syekh Farozdak, akhirnya Syekh Farozdak beliau menangis terseduh-seduh, bersedih dan menangis. Akhirnya Syekh Farozdak kembali ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tiba di makam sang Nabi, ia mengucapkan, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka dengan pujian-pujianku kepada kekasihmu sang Nabi, maka biarkan lisan ini, lidah ini terputus. Tapi jikalau engkau ya Allah
dan nabimu kekasihmu ridho, aku memuji dan melantunkan qasidah-qasidah ini, maka biarkanlah aku meneruskan ya Rabb. Dan akhirnya karena ia dalam keadaan menangis dan bersedih, lisannya terpotong, ia tidak bisa mengumandangkan salawat kepada sang Nabi, sampai ia tertidur lelap. Dan di dalam mimpi ia dipertemukan oleh sang Nabi. Ketika itu sang Nabi mengucapkan, mana lidahmu? Sini, biar taruh lidahmu di tempat semula. Akhirnya ia terbangun dan ia bergegas pulang. Akhirnya datang di tahun berikutnya, ia berhaji kembali dan bersilaturahmi ke makam sang Nabi, dan ia melantunkan qasidah-qasidahnya kembali. Anggap saja qasidahnya. Allah 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 Rabbi faj'alna minal akhyar. Setelah ia selesai dari mengumandangkan qasidah kepada Nabi dan di makam sang Nabi, ia diajak oleh seorang pemuda. Ia mengingat bahwasanya tahun lalu aku telah diajak oleh seseorang dan sampai di rumahnya aku dipotong lidahnya. Karena Syekh Farozdaq mempunyai hati dan pikiran jernih, selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ia mau bersilaturahmi kepada seorang pemuda yang mengajak dirinya untuk mendatangi dan bersilaturahmi ke kediaman tempat pemuda tersebut. Sampai di depan rumah, ia teringat, tidakkah rumah ini tahunnya lalu aku telah bersilaturahmi, dan rumah ini aku tahu betul bahwasanya rumah ini adalah rumah yang tahun lalu telah memotong lidahku. Dan akhirnya ia memasuki rumah tersebut, dan ia tanpa sengaja melihat ada seekor kera besar yang sedang di dalam atau yang sedang dikandangi. Seorang pemuda mengatakan, lihatlah bahwasanya seekor kera ini adalah ayahku yang tahun lalu memotong lidahmu karena melantunkan qasidah-qasidah kepada sang Nabi. Maka seorang pemuda ini mengatakan kembali. Pemuda ini berkata, jika ayahku tidak bisa sembuh, maka biarkan Allah mematikannya. Maka Syekh Farozdaq berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bunyinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah memaafkan orang ini dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya. Maka seketika itu Allah matikan kera tersebut. Setelah mati, Allah kembalikan wujudnya seperti semula. Maka dalam kisah ini yang Masya Allah, kita diwajibkan kalau bisa jangan lepas dalam sehari semalam mengucapkan dan menggetarkan terus lisan-lisan kita kepada sosok pelipur duka nestapa, sosok pendekar tak gila gelar, sosok jawara tak gila nama, Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka lazimkan, dawamkan, istiqomahkan lisan kita untuk selalu terbasahi dalam memuji sang baginda Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam kisah ini kita semua bisa mengambil
petikan dari hikmahnya bahwasanya tidak ada sang nabi di yaumal qiyamah yang akan naik ke surga, turun lagi ke neraka, naik turun, memikirkan umatnya agar seluruh umat-umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bahagia, jos, jiwa orang-orang sehat semakin sedikit. Salam hormat.